One, two, three. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membuat sebuah video mengenai perilaku hujan dalam kaitannya dengan proses terjadinya erosi dan sedimentasi. Nah, pertama-tama perkenalkan nama saya. Nama saya Amaluddin, nomor stempel saya L131181248. Nah, pada materi pertama ini yakni analisis hidrologi. Hidrologi juga dapat dikatakan sebagai ilmu tentang air. Nah, di sini analisis hidrologi terbagi atas dua, yakni hujan tunggal dan curah hujan rata-rata. Nah, hujan tunggal merupakan faktor-faktor hidrologi yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya erosi lahan. Nah, erosi lahan adalah curah hujan dan intensitasnya. Semakin besar, maksudnya di sini, semakin besar curah hujan, maka akan mengakibatkan semakin besar pula jumlah sedimen yang hanyut dalam aliran air akibat proses erosi itu tersebut. Dalam penentuan erosi untuk kejadian hujan tunggal, erosi oleh air hujan disebabkan karena tenaga kinetik air yang jatuh di atas permukaan tanah. Nah, yang kedua, curah hujan rata-rata. Dalam perhitungan hujan area ini, ada beberapa rumus yang dapat digunakan untuk menghitungnya. Metode tersebut diantaranya terbagi atas 3, yakni metode rata-rata aljabar, metode Tinsen, dan yang terakhir metode Isohier. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Perkenalkan, nama saya Tirsa Mardian Sigi, standbook saya L131181263. Erosi adalah peristiwa pindahnya tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alamiah yang dapat berupa angin, air, atau aliran gletser. Di Indonesia, erosi yang paling membahayakan lahan-lahan pertanian adalah erosi air. Erosi ini yang disebabkan oleh air dapat berupa: pertama, erosi lempeng; kedua, pembentukan polongan; ketiga, longsoran massa tanah yang terletak di atas batu keras atau lapisan tanah liat; dan yang terakhir adalah erosi tebing sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Suti Novriana, stambuk L131181242. Saya akan menjelaskan erosi yang dapat membahayakan lahan-lahan pertanian di Indonesia. Yang pertama itu erosi lempeng atau set erosion, yaitu butir-butir tanah diangkut lewat permukaan atas tanah oleh selapis tipis limpasan permukaan yang dihasilkan oleh intensitas hujan yang merupakan kelebihan dari daya infiltrasi. Yang kedua, pembentukan polongan atau guli, yaitu erosi lempeng terpusat pada polongan tersebut. Kecepatan airnya jauh lebih besar dibandingkan dengan kecepatan limpasan permukaan tersebut di atas. Polongan tersebut cenderung menjadi lebih dalam, yang menyebabkan terjadinya longsoran. Polongan tersebut tumbuh ke arah hulu. Ini dinamakan erosi ke arah belakang atau backward erosion. Bagian ketiga, longsoran massa tanah yang terletak di atas batuan keras atau lapisan tanah liat. Longsoran ini terjadi setelah adanya curah hujan yang panjang, yang lapisan tanahnya menjadi jenuh oleh lapisan air tanah. Dan bagian terakhir, erosi tebing sungai, terutama yang terjadi pada saat banjir, yaitu tebing tersebut mengalami pengerusan air yang dapat menyebabkan longsornya tebing-tebing pada belokan-belokan. Nama saya Muhammad Rifaldi, stambuk L131181231. Saya akan menjelaskan bagian 4, pengaruh air dalam tanah. Keberadaan air dalam tanah dapat dikatakan sebagai faktor dominan penyebab terjadinya erosi, karena sebagai besar kasus erosi melibatkan air di dalamnya. Tekanan air pori memiliki nilai besar sebagai tenaga pendorong terjadinya erosi. Semakin besar tekanan air pori, semakin besar pula tenaga pendorongnya. Penyerapan maupun konsentrasinya air dalam lapisan tanah kohesif dapat melunakkan lapisan tanah, yang pada akhirnya mereduksi nilai kohesif dan sudut geser yang sehingga kekuatan gesernya berkurang. Baik, sekian.
Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati Ayu Lestari, Stambuk L131182224. Yang pertama, pengaruh geologi. Proses geologis dalam pembentukan lapisan-lapisan kulit bumi dengan cara mendapatkan sedimen ternyata memungkinkan terbentuknya suatu lapisan yang potensial mengalami erosi. Yang kedua, pengaruh morfologi. Variasi bentuk permukaan bumi meliputi daerah pegunungan dan lembah dengan sudut kemiringan permukaan yang cenderung besar, maupun daerah dataran rendah yang permukaannya cenderung datar. Ternyata memiliki peranan penting dalam pembentukan kestabilan. Sehubungan dengan proses kelongsoran. Secara logis, daerah dengan kemiringan besar lebih berpotensial mengalami erosi dibanding daerah datar. Sehingga kasus erosi seringkali ditemui di daerah pegunungan atau perbukitan. Dan pada daerah galian atau timbunan yang memiliki sudut kemiringan lereng besar. Kestabilan lereng tergantung akibat lereng yang terlalu terjal. Perlemahan pada kaki lereng dan tekanan beban yang berlebihan di kepala lereng. Yang ketiga, pengaruh proses fisika. Perubahan temperatur, fluktuasi muka air tanah musiman, gaya gravitasi, dan gaya relaksasi tegangan sejajar permukaan. Ditambah dengan proses oksidasi dan dekomposisi akan mengakibatkan suatu lapisan tanah kohesif. Oksidasi secara lambat laun mereduksi kekuatan gesernya, terutama nilai kohesif C dan sudut geser. Perkenalkan, nama saya Nisma Jamil, Stambuk L131182264. Yang keempat yaitu pengaruh air dalam tanah. Keberadaan air dalam tanah dapat dikatakan sebagai faktor dominan penyebab terjadinya erosi, karena sebagian besar kasus erosi melibatkan air di dalamnya. Seperti 1. Tekanan air pori memiliki nilai besar sebagai tenaga pendorong terjadinya erosi. Semakin besar tekanan air pori, maka semakin besar tenaga pendorongnya. Yang kedua yaitu penyerapan maupun konsentrasi air dalam lapisan tanah kohesif dapat melunakkan lapisan tanah yang pada akhirnya mereduksi nilai kohesi dan sudut geser dalam sehingga kekuatan gesernya berkurang. Yang kelima yaitu iklim. Faktor iklim yang mempengaruhi terjadinya erosi adalah hujan, suhu udara, dan kecepatan angin. Curah hujan merupakan faktor iklim yang paling besar pengaruhnya menurut Bever pada tahun 1956. Suhu udara mempengaruhi limpasan permukaan dengan jalan mengubah kandungan air tanah, sehingga menyebabkan perubahan kapasitas peresapan air oleh tanah atau infiltrasi. Kelembapan udara dan radiasi ikut berperan dalam mempengaruhi suhu udara, dan kecepatan angin ikut menentukan kecepatan dan arah jatuh air hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yustinita Putri, Stambuk L131182271. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. 6. Tanah. Interaksi sifat fisik dan kimia tanah menentukan kepekaan tanah terhadap terjadinya erosi. Sifat-sifat tanah yang mempengaruhi kepekaan erosi adalah 1. Sifat-sifat tanah yang mempengaruhi laju peresapan atau infiltrasi, permeabilitas, dan kapasitas tanah menahan air. Sifat-sifat tanah yang mempengaruhi ketahanan struktur tanah terhadap dispersi dalam pengisian oleh butir-butir hujan dan limpasan permukaan. Dengan demikian, sifat-sifat yang mempengaruhi erosi adalah tekstur, struktur kandungan bahan organik, kedalaman tanah, sifat lapisan bawah, dan tingkat kesuburan tanah. Sedangkan kandungan bahan organik yang
bahan organik berpengaruh terhadap stabilitas struktur tanah. Tanah dengan kandungan debu dengan tinggi liat yang rendah dan bahan organik sedikit mempunyai kepekaan erosi yang tinggi. Kepekaan erosi yang tinggi ini disebut erodibilitas tanah, yaitu mudah tidaknya tanah tererosi. Nama saya Adinda di Padang, Stambuk L13118-184. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam terjadinya erosi yang selanjutnya adalah vegetasi. Vegetasi mengintersepsi curah hujan yang jatuh dengan daun, batang yang akan mengurangi kecepatan jatuh, serta memecah butiran hujan menjadi lebih kecil. Curah hujan yang mengenai daun akan menguap kembali ke daun, dan inilah yang disebut dengan kehilangan intersepsi tanaman. Batang, akar, dan tumbuhan bawah mengurangi kecepatan limpasan permukaan yang mengakibatkan pengurangan daya erosi dan aliran tersebut. Akar tanaman dan serasa juga dapat menahan sebagian sedimen yang melewatinya dan membuat tanah menjadi sarang sehingga air menjadi terserap. Kemudian adalah manusia. Manusia merupakan faktor penentu bagi terjadinya erosi karena manusia dapat mengatur keseimbangan faktor-faktor lain dengan cara pengelolaan dan penggunaan tanah yang disesuaikan dengan tindakan pengawetan tanah. Erosi dapat dikurangi. Namun demikian, dari manusia itu sendiri banyak faktor yang menyebabkan manusia mempergunakan tanahnya secara bijaksana. Perkenalkan, nama saya Rafiq Al-Idrus, Stambuk L13118-189. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya, yaitu tentang proses erosi. Erosi tanah terjadi melalui 3 tahap, yaitu tahap pelepasan partikel tunggal dari massa tanah dan tahap pengangkutan oleh media yang erosif, seperti aliran air dan angin. Pada kondisi di mana energi yang tersedia tidak lagi cukup untuk mengangkut partikel, maka akan terjadi tahap yang ketiga, yaitu pengendapan. Erosi oleh air dapat dipandang dengan dimulainya pelepasan partikel-partikel tanah oleh impak air hujan yang turun. Percikan air hujan merupakan media utama pelepasan partikel tanah, karena energi kinetik butiran air yang jatuh dapat memercikan tanah ke udara. Pada tanah yang datar, partikel-partikel tersebut disebarkan lebih kurang secara merata ke segala jurusan. Tapi pada tanah yang miring terjadi pengangkutan ke bawah searah lereng. Aliran permukaan ini menyediakan energi untuk mengangkut partikel-partikel yang terlepas baik oleh percikan air hujan maupun oleh adanya aliran permukaan itu sendiri. Pada saat energi atau aliran permukaan menurun dan tidak lagi mengangkut partikel yang terlepas, maka partikel tanah tersebut akan diendapkan. Proses percikan dan aliran di atas tanah itulah yang menyebabkan erosi lapisan atau sheet erosion, yakni degradasi permukaan tanah yang relatif merata. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hussein S. Malik, Stambuk L13118-260. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sedimentasi. Sedimentasi dapat didefinisikan sebagai pengangkutan melayangnya suspensi atau mengendapnya material fragmentasi oleh air. Sedimentasi merupakan akibat adanya erosi dan memberi banyak dampak, yaitu yang pertama, di sungai. Pengendapan sedimen di dasar sungai yang menyebabkan naiknya dasar sungai, kemudian menyebabkan tingginya permukaan air sehingga dapat mengakibatkan banjir yang menimpa lahan-lahan yang tidak dilindungi. Hal tersebut di atas dapat pula menyebabkan aliran mengering dan mencari alur baru. Yang kedua, di saluran. Jika saluran irigasi atau saluran pelayaran dialiri oleh air yang penuh sedimen, akan terjadi pengendapan sedimen di dasar saluran. Sudah barang tentu akan diperlukan biaya yang cukup besar untuk pengerukan sedimen tersebut. Pada keadaan tertentu, pengerukan sedimen menyebabkan terhentinya operasi saluran. Nama saya Kamaluddin, Stambuk L13118-261. Saya akan menjelaskan tentang sedimentasi. Sedimentasi ini merupakan
akibat adanya suatu erosi yang berdampak terhadap aliran sungai dan irigasi dan di waduk-waduk. Baiklah, di dampak sedimentasi terhadap aliran sungai dan aliran irigasi itu sudah dijelaskan oleh teman kami, dan kali ini saya akan menjelaskan sedimentasi di waduk-waduk. Sedimentasi waduk-waduk pengendapan sedimen di waduk-waduk akan mengurangi volume aktifnya. Sebagai besar jumlah sedimen yang dialirkan oleh waduk adalah sedimen yang dialirkan oleh sungai-sungai yang mengalir ke dalam waduk. Hanya sebagian kecil saja yang berasal dari longsor tebing-tebing waduk atau yang berasal dari gerusan tebing-tebing waduk oleh lapisan permukaan butir-butir yang kasar akan diendapkan di bagian hulu waduk, sedangkan yang halus diendapkan di dekat bendungan. Jadi sebagian besar sedimen akan diendapkan di bagian volume aktif waduk. Sebagian dapat dibilas ke bawah jika terjadi banjir pada saat permukaan air waduk. Nama saya Pritki Rinanda, Stanbook L13118196. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tugas kelompok dengan tema perilaku hujan dalam kaitannya dengan proses terjadinya erosi. Di bendungan atau pintu-pintu air yang menyebabkan kesulitan dalam mengoperasikan pintu-pintu tersebut juga karena pembentukan pulau pasir atau sandbars di sebelah hulu bendungan atau pintu air akan mengganggu aliran air yang melalui bendungan atau pintu air. Di sisi lain akan terjadi bahaya penggerusan terhadap bagian hilir bangunan jika beban sedimen di sungai tersebut berkurang karena pengendapan di bagian hulu bendungan. Maka aliran dapat mengangkut material alas sungai. Di daerah sepanjang sungai, sebagaimana telah diuraikan di atas, banjir akan lebih sering terjadi di daerah yang tidak dilindungi. Daerah yang dilindungi oleh tanggul akan aman selama tanggulnya selalu dipertinggi sesuai dengan kenaikan dasar sungai, dan permukaan airnya akan mempengaruhi renase daerah sekitarnya. Lama-kelamaan renase dengan cara gravitasi tidak dimungkinkan lagi. Terima kasih.